Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya ya di Trader SLSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Yang dimana di sini ya pergerakan dari SLSD saat ini sedang dalam kondisi penurunan. Namun kalau kita lihat ya, kalau kita lihat saat ini harga terjadi penolakan ya, terjadi penolakan di area ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, pada area resistennya di area BO-nya ya. Dia break di sini, di area base-nya, dia breakout dan kemudian dia di retest di harga 2999.95. Dan di sini juga terdapat exponential movement average ya yang menjadi support dinamik saat ini. Dan kalau kita garis trendline ya, kita garis trendline dari arah sini ke bawah ya. Ini dia breakout dan saat ini terjadi retest area. Kita coba masuk dulu ke time frame 1 jam. Ya, di sini kita lihat di time frame 1 jam dia sedang mengalami retest ya. Jadi di sini kita akan buatkan base-nya. Ini adalah area retestnya. Jadi kalau kita lihat dari pola pergerakan atau struktur yang ada saat ini, potensi untuk SHSD ya, untuk saat ini dia akan melakukan kenaikan ya, melakukan kenaikan karena di sini resistennya sudah diuji ya saat ini ya, memberikan koreksi ke bawah ya. Jadi apabila harga melakukan kembali kenaikan, dia akan menguji di resisten berikutnya di 3046, kemudian retest di area ini dan lanjut lagi menguji di area resisten berikutnya di harga 3055. Jadi ini adalah potensi untuk pergerakan dari SHSD sendiri ya. Jadi kita bisa jadikan di sini nanti sebagai zona sell-nya. Untuk zona sell 1, kemudian ini menjadi zona buy pertama. Dan untuk zona buy kedua, kita bisa masuk ke sini di area supportnya. Dan zona buy ketiga ya kita ambil di area resistennya lagi ya yang sudah di breakout saat ini. Oke, jadi ini adalah pandangan saya untuk beberapa area buy yang akan kita perhatikan. Namun kalau kita lihat dari secara pergerakan ya, strukturnya saat ini cenderung untuk melakukan kenaikan ya. Namun sementara tetap kita waspada, kita lihat dulu konfirmasi yang ada. Karena kalau kita lihat di sini masih ada kemungkinan melakukan penurunan apabila memang harga tidak mampu untuk memberikan reaksi ke atas ya. Jadi tetap kita perhatikan nanti seperti apa perkembangannya. Jadi silakan dipantau saja untuk analisa hari ini ya. Nanti kalian bisa pantau di TradingView atau di MetaTrader kalian masing-masing ya. Jadi saat ini kita akan memasukkan dulu untuk area atau angka yang akan kita berikan di zona yang kita sudah buatkan saat ini ya. Jadi untuk skenario penurunan ya, kita buat dulu skenario penurunan apabila di sini harga tidak memberikan reaksi ke harga ke atas, ada kemungkinan ini akan terjadi retest kembali ke area support atau di RBS-nya ya pada time frame yang lebih besar tadi kita lihat di time frame 4 jam. Maka ada kemungkinan di sini baru akan terjadi pembalikan harga ya untuk melakukan ke atas di menguji resisten kuatnya di sini di harga 3054 dan 3057 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saat ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Nanti akan seperti apa reaksi harga yang akan terjadi pada pembukaan sesi Asia yang di hari Rabu ini ya. Karena kalau kita lihat di sini juga di stochastic oscillatornya ini di periode 533 berada pada area oversold ya. Jadi terjadi dua konfirmasi untuk kita pantau nanti seperti apa perkembangan yang akan terjadi. Jadi seperti itu untuk pandangan saat ini. Kita masukkan dulu untuk angka zona buy dan zona sell-nya. Jadi untuk zona buy pertama ini kita ambil di 3021 dan 3015. Kemudian untuk zona buy kedua kita masuk di 3011 dan 35. Oke, untuk berikutnya di zona buy ketiga
kita tempatkan di 3000 dan 2994. Oke, jadi ini untuk beberapa pantauan kita pada zona buy-nya. Sekarang kita akan masuk ke area zona sell-nya, yaitu di harga 3031 dan 3037 ya. Kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di 3043 dan 3047. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di resisten ketiganya ya, di resisten ketiga yaitu di 3054 dan 3057. Oke, jadi ini beberapa pantauan sell yang akan kita perhatikan dan juga zona buy-nya ya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut juga kalian bisa bergabung ke grup Telegram. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Dan saya ingatkan kembali ya, untuk analisa ini ataupun zona yang kita buatkan saat ini tidak cenderung kita ketika dia mencapai ke zona sell 1 kita langsung sell ya. Itu tidak seperti itu ya untuk skenario-nya. Jadi kita ketika dia masuk di area ini kita cari konfirmasi dulu, konfirmasi untuk melakukan sell ataupun buy ketika dia mencapai zona yang akan kita perhatikan ya dari beberapa zona yang saya buatkan untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti perkembangan yang akan terjadi, dan kalian juga tetap waspada ya, karena untuk hari ini kayaknya sepertinya akan ada news high impact, yaitu ada durable goods yang dimana di sini diprediksikan mengalami penurunan ya. Untuk informasi newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram, jadi silakan bergabung saja ke grup Telegram yang linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Jadi untuk saat ini pandangan saya kepada pergerakan SAUSD seperti itu ya, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar sendiri ya, kalau kita lihat di sini pergerakannya pada time frame 4 jam, dia terlihat ya, terlihat akan melakukan kenaikan ya, namun tertahan pada area resistennya. Kita bisa tandain saja di sini. Jadi selama harga tidak berhasil break di atas dari 104.40, maka pergerakan dari indeks dolar akan kembali melakukan penurunan dengan menguji beberapa area yang sudah ada ya. Kemungkinan besar akan menguji kembali di support areanya. Namun kalau kita lihat dari indikasi dari stokastik 533-nya ini mulai berada pada area oversold dan juga terlihat di sini mulai akan bersilangan, namun tetap kita pantau saja. Karena biasanya terjadi fake ya, konfirmasi. Ya, di sini kita lihat juga kalau kita garis trend line, ya kita coba garis trend line dari area bawahnya sini. Ini indeks dolar sudah break ya, sudah break dari support trend line-nya, namun tetap waspada karena saat ini terjadi, kalau kita lihat terjadi pergerakan naik ya. Jadi tetap kita waspada saja, dan di sini ada area supply. Jadi apabila indeks dolar ini terjadi penurunan lagi pada hari ini, maka ada potensi untuk gold akan melakukan kenaikan seperti analisa yang sudah kita buatkan ya. Namun untuk sementara kita perhatikan saja untuk skenario indeks dolar seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat time frame 1 jam ya, stokastik 533-nya ini sedang berada di area oversold. Namun masih terlihat dia masih kuat untuk melakukan kenaikan. Jadi apabila memang indeks dolar terjadi kenaikan dan dia berhasil break dari resistennya yaitu di 104.43, maka potensi berikutnya indeks dolar akan mengejar di beberapa poin, yaitu di harga 104.85 sampai dengan di 105.15. Jadi ini untuk target indeks dolar apabila memang kuat untuk melakukan kenaikan ya. Oke, jadi seperti ini untuk pandangan saya pada indeks dolar dan juga SAUSD saat ini. Jadi silakan dipantau saja untuk teman-teman semuanya, dan ingat setiap zona yang sudah saya berikan ini kita tidak langsung untuk melakukan entry ya. Jadi cari konfirmasi dulu untuk kemudian kita melakukan entry.
Jadi mungkin seperti itu saja dulu untuk update analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.